Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Gimana kabar lu hari ini, Der? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun gua tahu kita semua lagi HBD, alias hari-hari butuh duit. Ya, nikmatin aja lah ya. Dan selalu inget juga, lebih baik gaji besar tapi halal daripada gaji kecil tapi halal. Oke, jadi di video kali ini gue mau share ke lu semua 7 top tier HP gaming harga 2 jutaan yang speknya itu kenceng, anti rewel buat diajak gaming, baterainya awet, sama layarnya pun responsif banget. Penasarin? Legacy 7 top tier HP gaming 2 jutaan Januari 2026 versi Tombol Power. Seperti biasa dari gue bakal urutkan rekomendasi kali ini dari yang terbaik sampai yang paling terbaik super rekomend nanti di nomor 1. Dan as you can see, di nomor 7 ini pilihannya ada Motorola G45 5G. Kenapa ini HP cocok bakal gaming? Karena ya tentu aja pertama chipsetnya kenceng, pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang punya clock speed di 2,3 GHz. Sama GPU-nya otomatis cakep juga, Adreno 619-900 MHz. Nah, walaupun ini HP harganya tahun kemarin sempet jadi sejutaan, tapi kalau lu beli sekarang menurut gua tetap kagak rugi-rugi amat, karena kita bakal dapetin storage lega 8/256 GB yang juga udah berjenis UFS 2.2. Kalau lu mau beli, periksa by deskripsi gua ya, linknya gua taruh situ soalnya. Dan yang bikin gua sedikit terkejoet juga, ternyata nih HP masih bisa kita pasangin micro SD sampai 1 tera der. Kalau ngomongin settingan game, buat mainin game sekelas Mobile Legenda, HOK, AOV mah udah lancar jaya. Paling yang rada berat buat di kategori game MOBA itu cuma mainin LOL Wild Rift ya der. Layarnya mah mungkin emang rada kurang ya der, karena resolusinya cuma HD plus doang. Ya untung aja masih bisa bikin fast hand, karena selain refresh rate-nya udah 120Hz, touch sampling rate-nya juga di batas aman 240Hz. Kalau soal baterai sih standaran aja der, karena emang cuma goceng Yamaha doang tuh. Paling kalau lowbat ngecasnya rada lama, karena fast chargingnya cuma 18 watt doang. Udah gitu jangan lupa pakai gaming sembari ngecas ya, belum ada bypass chargingnya der. Musim hujan dingin bikin sakit gigi, coba beli iQOO Z9X ini aja der, karena speknya tuh gacor banget buat dipakai gaming. Terus sakit giginya hilang gitu kalau beli iQOO Z9X? Lah ya kagak, tapi kan paling kagak rasa sakitnya bisa terdistraksi tuh sama keseruan gaming. Misalnya buat mabar Mobile Legenda, lo coba itu, coba dah lu bayangin lagi sakit gigi, dapet tim ngepick Zilong build mage, lah bujuk-bujuk saya pengen gua godot bayar rasanya ini HP. Nah buat mainin PUBG Mobile juga iQOO Z9X ini bisa ngasih kita settingan smooth ekstrim ya der. Punya lubang jack 3,5 mili juga lagi nih HP. Mantep dah, kagak nyusahin buat dengerin step musuh. Lanjut, buat gameplaynya juga otomatis aman aja, walaupun lo ajak barbar turun di event atau tempat rame gitu. Paling ngeframe biasa aja kalau udah main di atas 3 jam. Solusinya kalau ada duit lebih mah ya lu beliin cooler bay ya der. Lanjut, buat Genshin Impact juga masih enak der, tapi settingan ternyamannya menurut gua di lowest 60 fps ya. Untuk rata-rata fps-nya pas lagi lari-larian doang mah bisa stabil di 40 sampai 50-an fps. Atau kalau lagi battle itu fps-nya ada di 35 sampai 40-an. Buat gaming berjam-jam juga kagak bakalan yang terlalu panas, karena emang ini HP punya dukungan 5 layer cooling system. Kalau soal layar mah kagak ada masalah menurut gua der. Resolusinya baik udah Full HD plus tuh. Iya emang panelnya masih IPS, tapi menurut gua panel IPS ini malah lebih oke buat gaming karena lebih tahan sama yang namanya burn in. Kelebihan lain tentu aja ada di ciri khas iQOO yang baterainya itu pada jumbo, karena Z9X ini kapasitas baterainya 6000 mAh der. Fast chargingnya juga gacor lagi nih, udah 45 watt. Cuma kurangnya belum ada bypass charging aja, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya.
Lanjut ya Der, top tier HP gaming 2 jutaan nomor 5 versi gua dipegang sama Tecnopova Curve 5G Niche. Nah, kalau kita pelototin desainnya emang gaming mampus ya Der. Tapi lu tenang beda, identitas gamingnya tuh sampai ke spek-speknya. Chipsetnya baik pakai Dimensity 7300 Ultimate yang skor ATUTU-nya tembus di angka 650 ribuan poin. Tecnopova Curve 5G ini buat mainin Genshin Impact di highest 60 fps tuh sanggup Der. Buset, endah bener dah pokoknya. Mana konsep layarnya cakep lagi, AMOLED melengkung Full HD Plus dengan refresh rate ngacir juga di 144 Hz. Cuma sayangnya touch sampling rate ini HP standaran doang di 240 Hz ya Der. Kalau gyroscope mah udah pasti hardware, makanya enak banget juga ini HP buat ngegeber PUBG Mobile karena selain kagak delay, settingannya juga bisa sampai smooth extreme plus 90 fps. Kalau soal panas apa kagak buat gaming berat, ini HP standaran aja, malah cenderung adem menurut gua karena punya sistem pendingin Graphite 10 lapis. Yang kurang paling ini HP kagak ada lubang jack 3,5 milinya doang sih kalau buat kebutuhan gaming. Sementara kelebihan lain ada di speakernya yang udah stereo Dolby Atmos, baterai 5500 mAh yang udah berfast charging 45 watt, sama ada juga dukungan bypass charging. Infinix Note 50S 5G Plus ini dipasangin chipset kenceng stabil gaming Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer yang kalau buat mainin PUBG Mobile bisa ngasih lu settingan smooth extreme plus 90 fps dengan gyroscope hardware anti delay. Untuk gameplaynya jelas udah mantep banget, kagak ngadet-ngadet di tempat rame. Main tanpa headset juga harusnya aman aja Der, karena kualitas speaker Infinix Note 50S 5G Plus ini tuh mantep, udah stereo tuningan JBL. Sehingga step langkah kaki musuh bakal tetap bisa kedengeran kalau kondisi tempat lu main itu kagak berisik. Ya, walaupun harganya kagak bisa dibilang 2 juta amat karena ada di angka 2,9 jutaan yang mana warga Konoha suka ngegenepin jadi 3 juta. Tapi ya udahlah ya, selagi masih pala 2 mah harap maklum aja ya Der. Nah, kalau buat Genshin Impact, settingan ternyamannya ada di lowest 60 fps ya Der. Atau mau lu atur ke highest 60 fps juga masih lancar. Cuma ini aja nih, gua kagak tahu Der, dia punya sistem pendingin apa kagak. Yang jelas bodinya bisa rada anget dikit di sekitaran deket kamera belakangnya kalau kita pakai buat geber game berat dalam waktu yang lama. Soal layar AMOLED melengkung Full HD Plus-nya juga udah gacor sih. Refresh rate-nya juga udah kenceng 144 Hz. Cuma mungkin bagi sebagian orang kayak gua gini rada kurang nyaman gaming di layar melengkung. Tapi kayaknya ini cuma faktor kebiasaan, alias kalau udah terbiasa mah aman-aman aja ya Der. Kelebihan lain ada di sektor baterainya, bukan kapasitasnya ya. Biasa aja itu mah cuma 5200 mAh. Nah, tapi ada di dukungan fast charging kenceng 45 watt, sama bakal aman juga lu pakai gaming sembari ngecas karena ini HP udah punya dukungan bypass charging. Kalau lu punya temen mabar Mobile Legenda tapi kagak pernah mau pakai tank, kata gua teh mending lu jual bae di OLX Der. Terus kalau laku duitnya lu pakai dah buat beli Tecnopova 7 5G ini nih. Lah bujuk buset dah, Pova 7 5G ini tuh cocok banget buat gaming. Lu lihat bae tuh layarnya dipakein panel IPS. Ini tuh artinya lu bisa puas gaming berjam-jam tanpa takut kena burn in. Baterainya gede 6000 mAh. Tapi kalau misalnya lu kagak sabaran nunggu ngecas karena pas chargingnya cuma 45 watt yang mana rada lama buat menuhin baterainya, lu geber gaming sembari ngecas juga bakalan aman karena Pova 7 5G ini punya fitur bypass charging. Nah, kalau soal settingan grafis di PUBG Mobile, Pova 7 5G ini sanggup ngasih lu smooth extreme plus atau smooth 90 fps. Gameplaynya juga lancar jaya nih, anti delay juga karena gyroscope-nya ini udah hardware. Sementara buat tibang ngepush rank Mobile Legenda doang mah udah jangan ditanya dah, lancar sampai ke akar. Speakernya juga udah speaker stereo Dolby Atmos yang asik pulen banget buat kita gedein pas lempengan dapetin maniak Savage atau Victory.
Kalau sepanjang video tadi pilihan HP-nya menurut lu kapasitas baterainya itu kurang gede, nih gua ada rekomendasi HP gaming 2 jutaan yang baterainya 7000 mAh plus punya spek gacor banget juga, bakal dipakai gaming berat. Please welcome Motorola G67 Power 5G. Motorola G67 Power ini dipakein chipset kencang bin stabil Snapdragon 7 Edge Gen 2 yang clock speednya di 2,4 GHz. Ya, walaupun chipsetnya itu merupakan pabrikan Samsung yang terkenal kagak seadem pabrikan TSMC, tapi udah rekomen banget dah ini HP buat gaming di harga 2 jutaan ya. Misalnya buat mainin Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Gameplaynya tuh bisa manteng di 40-55 fps di awal game. Nah, cuma kalau udah di atas 5 menit, FPS-nya turun dibatasin jadi maksimal 45 fps demi ngejaga suhu HP-nya biar kagak overheat ya der. Sistem pendinginnya juga kagak ada, jadi ya panas mah panas ya ini HP buat gaming berat. Rata kanan di bodi belakangnya, terutama pada sekitaran kamera belakangnya. Cuma menurut gua panasnya ini kagak terlalu ganggu karena emang yang panas bangetnya cuma di bagian modul kamera itu tadi doang. Nah, kalau buat mainin PUBG Mobile juga asik nih, settingannya bisa smooth ekstrim sampai HDR ekstrim pun bisa der. Gyroscope-nya juga udah hardware anti delay, sama punya lubang jack 3,5 mili juga nih HP. Mantep bener dah, cocok buat player PUBG. Kelebihan lain yang menyangkut gaming ada di speaker stereo Dolby Atmos, sama yang tadi gue bilang di awal, baterai ini HP tuh gede bener 7000 mAh. Kurangnya paling kalau lowbat ngecasar rada lama karena emang fast chargingnya cuma 30 watt, sama kagak ada dukungan bypass charging juga ya der. Untuk sang juara champion direkomendasi top tier HP gaming 2 juta Januari 2026, gue putuskan buat pilih Infinix Note 50X 5G Plus der. Kenapa gue pilih ini HP? Karena jelas harganya tuh murah, masih masuk 2 jutaan kecil, tapi speknya kagak kalah sama ke 6 HP sebelumnya. Jadi worth the money gitu maksud gue. Loh bujuk buset, emang dah cuma King Phoenix atau PT Sedekah Ceria Abadi doang yang berani ngasih chipset Dimensity 7300 Ultimate dengan harga 2 jutaan kecil gini. Mana kita juga bakal dapetin storage RAM lega lagi 8/256GB yang juga udah berjenis UFS 2.2 pastinya. Makanya gua kagak heran dah kalau ini HP skor Antutunya jebol di angka 700 ribuan poin. Infinix Note 50X buat mainin PUBG Mobile di update terbaru bisa ngasih lu settingan smooth extreme plus atau smooth 90 fps ya der. Jadi gue jamin udah enak banget buat lu ajak barbar. Untuk gyroscope-nya juga udah hardware jadi anti delay ya. Yang kagak enaknya buat PUBG ini HP tuh kagak ada lubang jack 3,5 mili. Jadi kalau lu mau main PUBG pakai headset, lu kudu beli adapter Type-C ke jack 3,5 mili atau beli headset dengan konektor Type-C yang kompatibel ya. Nah, kalau lu kagak suka pakai headset aman aja sih sebetulnya, karena ini HP speakernya udah stereo yang dilabelin sama DTS High Res juga der. Infinix Note 50X 5G Plus ini baterainya 5200 mAh. Intinya kalau lowbat ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit berkat fast chargingnya yang udah kenceng 45 watt. Gaming sembari ngecas walaupun kagak gua sarankan, tapi harusnya aman karena HP ini udah punya fitur bypass charging. Kekurangan yang ganggu di HP ini menurut gua ada di bagian layar IPS 6,67 inchinya yang masih HD plus doang tuh resolusinya. Untungnya refresh rate dia udah 120Hz sama touch sampling rate-nya juga cukup di 240Hz, yang artinya layar ini HP masih bisa ngasih visual mulus plus responsif juga ya der. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan maksa buat selalu bikin orang lain itu seneng. Contohnya gua udah mikirin jokes susah-susah, lah kalau yang dengerin lagi orang gablek duit mah tetep gue susah ketawa. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, cat biru, dapur MBG. Cuau.